Salam sejahtera untuk kita semua. Bersama saya Hotdiman Sandi SPD akan membimbing pembelajaran mengenai praktik demokrasi dan hak asasi manusia dari buku Kemendikbud halaman 15 sampai 31. Salam jumpa dalam pembelajaran kita hari ini mengenai praktik demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia. Sebelum lebih jauh kita membahas tentang topik hari ini, kita akan bernyanyi, kita akan puji Tuhan. Andaikan aku lakukan yang luhur mulia, jika tanpa kasih cinta hampa tak berguna. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Cinta itu lemah lembut, sabar sederhana. Cinta itu murah hati, rela menderita. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu, agar kami dekat padamu. Sebelum pembelajaran kita mulai, kita berdoa. Tuhan Allah kami yang bertahta di kerajaan surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi sama seperti di surga. Bimbinglah kami Tuhan dalam pembelajaran hari ini, agar kami mampu memahami dan mengerti apa yang berkenan di hatimu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, materi pembelajaran kita hari ini mengenai praktik demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia akan dikemas dalam bentuk video pembelajaran. Kiranya video pembelajaran ini memberikan kalian pemahaman bagaimana praktik demokrasi di Indonesia. Kiranya video ini memberikan kita pemahaman yang lebih lagi sehingga kita bisa mempraktekkan demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia. Selamat menyaksikan video pembelajaran berikut ini. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Ya, Indonesia merdeka.
sejak proklamasi kemerdekaan pertama kali dibacakan oleh Presiden pertama Indonesia, Soekarno. Secara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Demokrasi kemudian mulai menampakkan sosoknya di tanah air. Pada masa itu, demokrasi sudah menganut paham konsensus dan musyawarah. Namun demokrasi ala Indonesia kerap beragam, tergantung siapa dan bagaimana setiap pemimpin mendandani demokrasi. Di masa Soekarno, demokrasi Indonesia dikenal sebagai demokrasi terpimpin. Di Orde Lama ini, keputusan pemimpin begitu sentralistik di bawah sistem demokrasi yang dianutnya. Bung Karno selaku presiden bahkan memperagakan pemerintahan diktator dengan membubarkan konstituante, PSI, dan Masyumi, serta meminggirkan lawan-lawan politiknya yang kritis. Kekuasaan otoriter yang anti-demokrasi pada masa Orde Lama itu akhirnya tumbang pada tahun 1965. Beralih ke masa Soeharto berkuasa dan dikenal dengan nama Orde Baru. Di bawah kepemimpinan Soeharto, demokrasi dihias atas nama kepentingan kelompok. Demokrasi di era ini dikenal dengan nama demokrasi Pancasila. Sekilas mungkin terlihat serupa dengan demokrasi terpimpin. Akan tetapi, di era demokrasi Pancasila ini, demokrasi seolah dipaksakan. Kebebasan berekspresi pun dibungkam tanpa ampun. Azas tunggal menjadi keresahan bersama sebagian besar gerakan massa berideologi lain. Saat itu, demokrasi ala Soeharto sungguh menjadi sebuah ilusi. Sebuah fatamorgana demokrasi yang menakutkan. Paradoks demokrasi ini pada akhirnya juga runtuh pada tanggal 21 Mei 1998. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia. Orba digulingkan, demokrasi konstitusional menjadi jawaban pasca reformasi. Sayangnya, di era kebebasan ini, demokrasi yang diusungnya justru hanya bisa berujung pada semangat egosentris, kebrutalan opini, semangat saling menguasai. Semua orang semakin banyak bertingkah, partai politik tumbuh subur bak jamur. Ratusan orang menghendaki dirinya menjadi pemimpin. Di satu sisi, demokrasi secara langsung memang patut untuk dipertahankan. Namun kenyataannya, demokrasi terhempas dalam oligarki kekuasaan. Kekuasaan bukan lagi di tangan rakyat, melainkan sebagai alat kekuasaan. Penguasa selalu mengambil kebijakannya atas nama rakyat yang kerap berujung pada kepentingan sepihak yang tentu saja bukan kepentingan rakyat. Hari ini, episode demokrasi semacam itu masih tampak di layar-layar publik. Kapankah tontonan semacam itu usai? Dapatkah demokrasi dihadirkan dengan wajah yang sesungguhnya dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat? Semoga saja kehidupan demokrasi Indonesia semakin matang dan tentu saja rakyat pemilik kuasa sesungguhnya. Hingga kini masih ada sejumlah sejarah peristiwa penting di Indonesia yang masih menjadi misteri. Salah satunya adalah meninggalnya aktivis HAM Munir yang wafat karena diracun di dalam sebuah pesawat. Bagaimana peristiwa itu bisa terjadi?
Siapakah orang yang membungkam beliau dan apa motifnya? Inilah mengenang almarhum Munir dan sejarah kelam pelanggaran HAM Indonesia. Almarhum Munir aktivis HAM yang dibungkam melalui pelanggaran HAM. Siapakah almarhum Munir ini? Badannya tidak tinggi besar, penampilannya biasa saja. Tapi di balik kesederhanaannya, Munir adalah sosok luar biasa, tidak kenal takut, selalu sedia berada di garis depan untuk membela hak-hak mereka yang tertindas. Seorang yang karena keberanian-keberaniannya harus dibungkam, dibunuh oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Munir Said Thalib lahir di Malang, Jawa Timur pada tanggal 8 Desember 1965. Beliau meninggal di dalam pesawat jurusan Amsterdam 7 September 2004 pada umur 38 tahun. Almarhum adalah seorang aktivis HAM Indonesia keturunan Arab Indonesia. Jabatan terakhir beliau adalah Direktur Eksekutif Lembaga Pemantau Hak Asasi Manusia Indonesia Imparsial. Munir merupakan pendiri dari LSM Kontras yang dikenal sangat proaktif dalam mengusut dugaan pelanggaran HAM berat yang terjadi di Indonesia. Saat menjabat Dewan Kontras, namanya melambung sebagai seorang pejuang bagi orang-orang hilang yang diculik pada masa itu. Saat itu Munir membela para aktivis yang menjadi korban penculikan tim Mawar dari Kopassus. Sikap berani dan sigapnya dalam menentang ketidakadilan oleh beberapa pihak pada masa pemerintahan Orde Baru membuat Munir tidak disukai oleh pemerintah. Dirinya menjadi sasaran dan lingkaran merah dari pihak intelijen karena dianggap berbahaya. Munir juga sering mendapat banyak ancaman dari beberapa orang, namun dirinya tetap tidak gentar terhadap ancaman yang menimpa dirinya itu. Munir adalah seorang aktivis muslim yang menjunjung tinggi nilai toleransi, menghormati nilai-nilai kemanusiaan, anti kekerasan, dan berjuang tanpa kenal lelah. Ia adalah seorang aktivis yang sangat aktif memperjuangkan hak-hak orang tertindas. Ia selalu berkomitmen untuk membela siapa saja yang haknya terzolimi, tidak pilih harta, pangkat, jabatan, dan juga fasilitas. Dan ia buktikan dengan perbuatannya. 7 September 2004, jebolan Fakultas Hukum Brawijaya Malang ini meninggal di dalam pesawat Garuda GA974 dalam perjalanannya menuju Belanda. Munir diduga diracun 8 jam sebelum beliau meninggal. Penegak hukum pun melakukan penyelidikan. Begitupun Presiden SBY yang juga membentuk tim investigasi, walaupun hasil penyelidikan tim tersebut tidak pernah diterbitkan ke publik. Hingga kini belum terungkap secara jelas siapa sebenarnya tokoh perencana pembunuhan Munir. Presiden Joko Widodo pada 13 Oktober 2016 meminta Jaksa Agung untuk kembali mengusut kasus pembunuhan Munir karena sudah sekian lama kasus ini belum juga mengungkapkan siapa otak di balik misteri ini. Namun sayangnya gugatan Jaksa Agung harus ditolak MA karena dokumen hasil penyelidikan tim pencari fakta telah hilang. Entah hingga kapan akhirnya misteri pembunuhan Munir ini bisa terungkap dengan terang dan jelas. Siapa sebenarnya pihak yang mendalangi peristiwa ini? Yang jelas misteri pembungkaman aktivis HAM dengan cara dibunuh ini haruslah terungkap. Terima kasih telah menyaksikan.
Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, meskipun di dunia terjadi penderitaan dan kekejaman yang dilakukan satu kepada yang lain, berikanlah kami pengharapan agar suatu kelak kami dapat mendirikan tugu peringatan untuk pencinta perdamaian dan anti kekerasan. Sekaranglah waktunya bagi kami untuk bertindak bersama dengan cara yang lain. Tidak hanya berbicara tentang keadilan, tetapi juga melakukannya. Melepaskan semua belenggu, membalikkan penderitaan, menghadirkan kebebasan. Tidak hanya berbicara tentang damai, tapi juga menciptakannya. Melewati tembok-tembok penghalang, mengupayakan rekonsiliasi, mendekati sesama kami. Tidak hanya berbicara tentang penciptaan, tetapi juga memeliharanya. Melindungi kehidupan menjadi pengawal, mendukung yang lemah. Tidak hanya berbicara tentang kasih, tapi menjalaninya. Saling menerima, siap menolong sesama. Mempersembahkan hati kami. Tidak hanya berbicara tentang pengharapan, tapi juga menebarkannya. Menunjukkan bukti dan tidak menyerah menatap masa depan. Sekaranglah waktunya, bertindaklah bersama dengan cara yang lain. Amin. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Kiranya apa yang kita pahami mengenai praktik demokrasi di Indonesia dan praktik demokrasi dan hak asasi manusia dalam Alkitab membawa kita kepada pemahaman yang lebih. Bukan hanya sekedar kita memahami, tapi sungguh-sungguh kita mempraktekkan demokrasi dan hak asasi manusia. Sebagai generasi muda, hendaknya kita menjunjung hak asasi manusia, karena itu adalah hak ilahi yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap manusia. Kiranya pembelajaran hari ini membawa makna yang berarti buat kita semua. Sampai jumpa, sampai bertemu pada pembelajaran yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita.